Saya akan memulai khotbah hari ini dengan judul Lonely Marriage. Mari kita lihat di dalam Kejadian, lalu di dalam kitab Wahyu. Kita lihat dulu di dalam Kejadian di pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga, saya akan membaca ayat ke-16 dan seterusnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, maksudnya Hawa, susah payahmu waktu mengandung akan ku buat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu dan dia akan berkuasa atasmu. Firman Tuhan kepada manusia itu, yaitu Adam, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, yaitu Hawa, dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Kita akan baca di dalam kitab Wahyu. Wahyu pasal ke-21, saya akan membaca ayat ke-4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ini dua bagian ayat dari pembukaan Alkitab, kitab Kejadian, sama penutupan di dalam Alkitab, yaitu kitab Wahyu. Dari Kejadian saya ambil ayat, dari Wahyu saya ambil ayat, untuk menyimpulkan hidupnya manusia. Tuhan menciptakan manusia di dalam dunia ini, lalu Tuhan yang dari sumbernya, asalnya Tuhan itu yang baik, maka selalu orang tafsir Tuhan yang baik, pasti kasih semua yang baik. Kalau Tuhan yang kasih saya tidak baik, pasti bukan Tuhan. Tuhan kalau berkati saya, ini Tuhan. Tuhan kalau kutuk saya, ini bukan Tuhan. Ini pasti setan. Kita selalu ingin menerima yang baik menurut kita, yang jelek menurut kita, kita tidak mau. Betul nggak? Di dalam Alkitab, dari halaman awal kita melihat Tuhan yang berkata baik untuk ciptaan, Tuhan yang berkata sungguh amat baik waktu cipta laki-laki dan perempuan, Tuhan yang sama yang berkata tidak baik manusia seorang diri saja. Tuhan yang mencipta keteraturan, Tuhan juga yang memisahkan. Ada yang air, ada yang darat. Ada yang di langit, ada yang di bawah dari bumi. Tuhan yang memisahkan. Jadi kalau kita mengerti Tuhan mempersatukan, Tuhan juga memisahkan yang Tuhan cipta di dalam dunia ini. Tumbuhan-tumbuhan Tuhan pisahkan berdasarkan jenis-jenisnya. Lalu Tuhan yang dari mulutnya berkata baik, dari mulut Tuhan, Tuhan juga berkata tidak baik. Tuhan yang berkata tidak boleh. Tidak boleh engkau memakan buah yang terlarang. Tuhan yang sama juga berkata, semua buah di dalam taman ini kau boleh makan, tapi satu tidak boleh. Jadi waktu kita memahami Tuhan harus memahami dari dua sisi. Kelemahan suami memahami istri, dia hanya memahami istri yang lemah lembut. Yang lemah lembut bisa galak kayak singa. Engkau juga harus terima. Karena di dalam dirinya ada lemah lembutnya, di dalam dirinya ada singanya. Kalau semua istri adalah lemah lembut, kayak kelinci yang mukanya ayu-ayu, maka penjahat yang datang tidak ada kekuatan dari istri mengusirnya.
Begitu ada penjahat datang, istri berubah menjadi singa. Maling kabur, lari terbirit-birit. Karena si istri kejar pakai sapu, pakai tongkat gitu ya. Jadi perlu ada sisi galaknya. Tapi bukan galak kepada suami. Galak kepada seseorang yang masuk rumah dengan tidak bertanggung jawab. Dan harus galak kepada dosa. Kita berkata-kata ada yang manis. Kalimat kita kadang-kadang banyak yang tidak manis. Oleh sebab itu, banyak anak tidak suka mama dan papa. Karena mama dan papa kalimatnya banyak yang tidak manis. Isi kalimat mama dan papa banyak kata jangan. Jangan ke sana. Jangan main pisau. Jangan. Dari kecil kita mendengar orang tua berkata selalu jangan. Jangan mandi terlambat. Jangan telat bangun. Jangan terlambat ke sekolah. Jangan terlambat kumpulkan PR. Jangan. Jangan rambut panjang. Jangan tidak sikat gigi. Jangan tidak cuci muka. Jangan. Maka anak mulai bosan. Karena yang dia mau, papa, mama keluar kata, boleh. Boleh tidak usah sikat gigi. Boleh tidak usah bangun. Boleh tidak usah makan. Boleh tidak usah mandi. Tapi ingat, papa berkata boleh. Papa juga yang akan berkata tidak boleh. Tuhan memberkati dunia binatang, Tuhan suruh berkembang biak. Tuhan memberkati laki-laki perempuan Adam dan Hawa, Tuhan suruh beranak cucu. Beranak cucu berarti istri akan mengandung. Lalu mengusahakan tanah berarti kerja. Yang beranak cucu, Tuhan katakan susah payah mengandung kubuat sangat banyak. Yang mengusahakan tanah yang kerja, dengan berpeluh engkau akan mencari rezekimu seumur hidupmu. Semak duri akan dihasilkan bagimu. Jadi siapa yang berkata percaya Tuhan semua lancar? Jawabannya tidak. Percaya kepada Tuhan, dunia sudah dihukum oleh Tuhan. Maka ada unsur yang menurut kita tidak baik. Kita harus menerima. Sampai hari ini, saudara yang cinta Tuhankah, tidak cinta Tuhankah, yang kenal Tuhankah, yang tidak kenal Tuhankah, saudara seorang wanita waktu mengandung dan melahirkan pasti sakit. Tidak ada orang yang jadi MC di gereja, karena rajin MC, maka nanti istrinya melahirkan tidak sakit. Oh, karena pendeta gembala, maka anak pendeta dilahirkan oleh si semu tidak alami sakit. Tidak ada itu. Semu juga ngos-ngosan untuk lahirkan anak pertama. Anak kedua waktu mau lahir, si semu masuk ICU. Pada suaminya rajin. Tidak peduli engkau rajin atau tidak, yang alami sakit bersalin, semua kena. Tidak peduli saudara orang Kristen atau bukan, saudara kerja pasti alami kesulitan untuk mendapatkan keuntungan di dalam dunia ini. Kenapa? Karena ini sudah vonis dari Tuhan. Kita tidak bisa merubah. Dokter mau coba rubah. Sakit bersalin, ku rubah pakai sesar. Setelah dipotong, keluarkan anak, menderitanya jauh lebih lama. Dulu ada jemaat saya melahirkan, habis lahirkan besok jalan-jalan ke mall dia. Coba yang sesar, mana bisa hari ini di sesar besok jalan-jalan ke mall. Setelah itu dia akan pemulihannya lamanya luar biasa. Sakit, tapi setelah itu enak di belakangnya. Mau tidak sakit, dikasih obat, lalu disesar, setelah itu sakitnya dia akan tanggung. Kadang-kadang nanti pinggangnya mulai kena, sampai tua mulai muncul semua yang namanya masalah-masalah. Karena dulu tidak jaga dengan baik, waktu disuntik kebanyakan obat atau apa dan seterusnya. Nah, sekarang kita kembali ya. Dunia dimulai dari kehadiran manusia, dan manusia divonis engkau akan kembali kepada debu tanah. Perhatikan, ada hal menarik di dalam dunia ini. Kehadiran manusia di dunia itu identik sukacita. Saya tidak bicara, ada orang yang lahir di luar nikah, ayah dan ibu tidak mengharapkan baby ini, maka mereka duka cita. Yang saya bicara kehidupan normal. Semua orang ada di bumi itu identik ada sukacita di dalam keluarga. Lahir satu bayi, keluarga bersukacita. Hidup manusia akan diakhiri dengan duka cita. Maka kita datang ke kuburan, perhatikan isi dari batu nisan.
isi batu nisan kapan dia lahir dan kapan dia mati. Betul? Adam dicipta oleh Tuhan, lalu akhir hidupnya kembali ke debu tanah. Itulah perjalanan hidup manusia. Waktu ada di bumi, pasti sukacita, senang menikmati hidup. Puji Tuhan, ada perempuan yang begitu luar biasa. Lalu Adam nikah sama Hawa. Setelah itu, Adam berkata, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, gara-gara dia, aku makan buah yang terlarang. Lalu kesulitan mulai muncul di dalam keluarga, karena si suami, si Adam, sudah tidak lagi memuji si Hawa, yang ada menyalahkan si Hawa. Lalu nanti mau dapat anak, ada susah payah. Mau cari nafkah, ada susah payah. Istri menjadi penolong, sekarang jadi pengrongrong. Uang belanja kok tidak naik, Pak? Masa tetap begini? Cabai saja sudah naik 50%. Saya punya anting-anting dari dulu sudah berkarat. Kasih saya dong emas yang berkarat. Jangan dari besi yang berkarat. Ini leher sudah gatal, Pak. Sudah gatal. Dulu dikasih yang besi. Sudah karat nih. Karat yang tidak laku. Kasih saya emas. Makin karat, makin saya suka. Suami bilang, aku kerja susah-susah. Gaji tidak naik, malah dipotong karena Krismon. Lu minta naik lagi. Keributan terus terjadi dalam keluarga. Dan keluarga yang disatukan, ayah dan ibu yang disatukan dalam pernikahan, akan dipisahkan oleh maut. Jadi pernikahan, endingnya maut. Lahir di dunia, endingnya debu tanah. Kita kerja di satu perusahaan, hari pertama diterima, nanti endingnya akan berpisah karena kita pindah kantor. 5 tahun bekerja, tahun ke-6 pindah kantor. Tahun pertama masuk, sukacita luar biasa, saya dapat perusahaan yang bagus. Setelah itu mulai cari perusahaan lain, tahun berikutnya dia akan pindah ke kantor lain. Mulai sedih, meninggalkan semua perpisahan dengan teman-teman, mulai sukacita karena dapat yang baru. Itulah hidup manusia. Mulai dengan sukacita, nanti diakhiri dengan tangisan dan kesedihan. Anak dilahirkan, papa mama senyum, teman-teman semua senyum. Anak ini kelak akan kembali kepada debu tanah. Nah, saudara perhatikan, jikalau hidup manusia yang ada di bumi, khususnya setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kita setiap hari sebelum nikah pun, kita akan mengalami penderitaan yang luar biasa. Kita lihat ayah pulang berpeluh semak duri yang dia hasilkan. Lihat mama stres jadi ibu rumah tangga. Lalu saya mau main, pengen beli mainan, papa agak miskin, mainan kurang. Lalu nanti anak sekolah, tuntutan pelajaran begitu banyak, mesti les, masa kanak-kanak terbuang karena harus studi. Harus les biola, les piano, les cello. Akhirnya anak stres. Lebih baik aku mati saja. Hidup manusia begitu mengerikan. Karena endingnya dia akan menuju kepada kematian. Jikalau hidup manusia hanya seperti itu, alangkah indahnya kalau kita semua jadi binatang. Karena binatang tidak usah sekolah. Betul nggak? Binatang tidak usah buka pabrik. Bangun tidur, lihat daun, langsung makan. Enak jadi kambing. Betul nggak? Ada saudara lihat kambing membajak sawah, tunggu padi panen, lalu bawa jual ke pasar. Tidak perlu dia. Enak jadi ikan. Bangun tidur, tidak usah pakai kulkas. Makanan sudah banyak, tinggal keliling. Enak jadi burung. Terbang-terbang, nanti lihat lantai ada makanan, tinggal makan. Enak jadi binatang di hutan. Buah-buah begitu banyak. Jadi manusia susah. Oleh sebab itu, kalau hidup manusia hanya seperti itu, kita mengalami lonely di dalam dunia ini. Banyak orang berkata, kalau tidak nikah, dia akan lonely. Nikah tidak nikah, akan alami lonely. Kenapa? Karena endingnya akan menuju kematian. Manusia berusaha baik, dia melihat ke depan, kelak mati. Manusia belajar banyak, endingnya lumpuh dan mati. S3 profesor baru diwisuda, besok mati. Apapun prestasi yang kita terima akan dibawa ke dalam kuburan, betul nggak? Tapi kalau hidup manusia hanya seperti itu, saya setuju hidup manusia sia-sia. Tetapi perhatikan di dalam kitab Wahyu, Tuhan mengatakan maut
tidak ada lagi. Tidak ada duka lagi. Tidak ada tangisan dan air mata lagi. Apa maksudnya? Perhatikan ya, waktu manusia sudah ada di bumi, meskipun ada papa dan mama, dia merasa lonely luar biasa. Papa sibuk kerja, mama sibuk urusan dapur, anak sibuk urusan pelajaran. Mama tidak bisa jaga, anak diserahkan ke pembantu. Pembantu dari kampung yang lonely, sekarang menjaga anak kita ikut lonely. Lalu pembantu asik jawab-jawab WA, anak dibiarkan main sendiri. Lalu anak melihat papa pulang tidak sambut si anak. Sambut cuma basa-basi. Halo, gimana, sudah makan belum? Lalu selesai. Anak di rumah kayak tidak ada papa dan mama. Akhirnya anak-anak lari ke game. Anak-anak yang waktunya habis di game, ini membuktikan dia lonely di dalam dunia nyata. Dia mau cari pelarian di dalam dunia maya. Karena disitulah keberadaan dia diakui. Saya di sini mau lakukan ini tidak boleh. Nyetir mobil dimarahin. Sentuh setir saja sudah mama teriak histeris. Dia main game setir mobil. Dia juara balap di dalam dunia maya. Dia tabrak apa saja tidak mati-mati, saudara. Di dalam dunia nyata, pegang kunci mobil, langsung dimarah. Jangan semua remote, nanti rusak mobil papa mahal. Dia kecewa luar biasa. Semua yang ada ini penuh dengan larangan. Di dalam dunia game, dia main setir mobil. Dia lari ke hutan. Di rumah, keluar rumah, pergi ke tetangga. Diomelin dah habis-habis. Dia main game, lari ke hutan, loncat, tidur di gunung, tidur di lembah, tidak pulang rumah. Dia bebas. Itulah dunia pelarian dia. Ibu-ibu juga sama. Ibu-ibu ditinggal suami kerja, suami pulang sudah malam ngomel terus. Kenapa rumah tidak dibersihkan? Ibu-ibu pelarian ke drakor, saudara. Kenapa enak nonton drakor? Karena nonton keluarga orang. Enak ya. Disambut suaminya, pulang dicium keningnya. Suamiku pulang, malah banting pintu. Nonton drakor enak. Akhirnya yang lonely mencari pelarian satu persatu. Anak cari pelarian. Ibu-ibu cari pelarian. Suami-suami cari pelarian di dalam dunia kantor. Kenapa saya harus pulang sore? Kalau pulang sore saya akan lihat rumah berantakan. Mending saya pulang malam. Sengaja dia buat rapat sampai malam. Supaya sampai rumah sudah capek. Langsung tidur. Pagi-pagi dia sudah berangkat. Karena lonely. Meskipun ada keluarga. Itulah tema kita. Lonely marriage. Saudara, di dalam keluarga. Suami sama istri. Yang satu tadi dari lonely. Yang satu juga dari lonely. Waktu ketemu. Mestinya sudah jadi kawan. Karena setiap hari bertemu. Betul nggak? Tapi jujur. Makin lama makin nikah, makin akrab atau makin lonely? Ayo jujur. Siapa yang makin tahun, makin akrab, makin romantis? Kasih tahu saya. Kalau ada, cocok jadi pemain film drakor. Makin tahun, makin renggang, saudara. Dulu jalanan masih gandeng tangan. Setelah nikah lama, gandeng karena terpaksa lagi disorotin sama orang. Sisanya suami sudah jalan lewat 10 ruko, istrinya di belakang. Kejar setengah mati. Kalau dulu suami tunggu, wah istri jalannya kayak kura-kura. Ditungguin, saudara. Seberang jalan diaturin, di stop truk. Truk di stop sama dia. Sekarang sudah nikah lama. Istri sudah mau ditabrak becak. Bukan becak yang dimarahin, istrinya yang dimarahin. Kenapa sudah umur begini seberang saja tidak bisa? Istri lonely, saudara. Jalan berdua, suami urusan sendiri, istri urusan sendiri. Lalu anak-anak pulang, makan bersama di meja makan. Semua pegang handphone. Yang satu ketawa karena lagi WA group sama teman sekolah. Di meja begitu ramai orang, tapi dia lonely. Tetapi kepada teman sekolah, dia seolah-olah dia hadir di situ ngomong. Terus istri juga sama ngurusin arisan. Suami ngurusin meeting.
di meja yang sama terjadi putus koneksi. Tidak ada pembicaraan, betul nggak? Siapa yang keluarga kalau makan semua handphone di-off-kan? Ada? Kita tidak berani toh, tapi sekolah berani. Anak-anak masuk sekolah, handphone disita. Anak-anak taat. Coba jalankan prinsip ini di rumah. Lagi makan siang, handphone sita. Langsung gempa bumi terjadi di dalam rumah. Anak mulai marah, banting pintu, tidak mau makan, kunci pintu di kamar, lalu pesan GoFood, tidak mau makan di situ. Kita sulit, saudara. Kenapa? Karena keluarga bukan lagi tempat untuk kita bersama, tidak ada lagi together-nya di situ, tapi loneliness. Kesepian luar biasa. Sama-sama di ranjang king. Hatinya satu di timur, yang satu di barat. Otaknya satu di tempat lain, satu di tempat lain. Posisi tubuh sama-sama di kasur king. Pikiran dan hati beda. Itulah lonely-nya hidup. Lalu yang nikah lonely. Yang tidak nikah juga lonely. Bagaimana manusia selesaikan lonely ini? Manusia terus mencari pelarian. Lalu rohani manusia yang lonely, manusia cari healingnya. Healingnya apa? Rajin ke gereja. Ingat, rajin ke gereja tidak menentukan orang itu rohani. Banyak orang rajin ke gereja, ini pelarian. Karena di rumah sudah bosan, maka dia ikut semua acara gereja. Kalau acara gereja ada pembesukan, misalnya di Bali, pembesukannya di Sumba. Saya daftar. Kenapa? Sudah enak saya di rumah, jadi tahanan rumah. Suami pergi pagi, pulang malam, tidak ada mobil, saya dikurung di rumah. Saya sudah nikah tapi tahanan rumah. Wah, gereja ada acara, mission trip, pergi 1 minggu. Puji Tuhan, tidak usah ngepel, tidak usah cuci baju anak, tidak usah setrika. 1 minggu saya mission trip. Wah, rajin. Semua acara gereja ikut. Kenapa? Karena sudah enak di dalam rumah. Jadi orang ke gereja itu pelarian. Dia healing. Lalu nyanyi. Wah, dia merasa lagu ini menyentuh saya. Jangan kira dia rohani baik. Karena dia merasa lagu ini cocok untuk saya. Dia tidak pernah peduli kiri kanan, tidak pernah sambut kiri kanan. Yang penting lagu ini menyentuh saya, dengar firman ini cocok untuk saya. Maka dia pulang, saya dapat berkat. Dapat berkat, tapi untuk dirinya. Minggu depan, lagunya dia tidak suka, firmannya dia tidak suka, dia kering lagi. Karena lonely. Lonely tidak bisa diselesaikan dengan dia rajin ke gereja. Lonely bisa diselesaikan kembali kepada sumber yang mengadakan kita di bumi. Tuhan, Engkau yang mengadakan saya di bumi. Saya lonely ya Tuhan. Tuhan cipta dunia begitu luas, hanya ada Adam dan Hawa, lonely luar biasa. Tetapi kenapa waktu itu mereka tidak rasa lonely? Karena Allah Tritunggal menyertai mereka, meskipun mereka berdua. Alkitab memunculkan ayat yang sangat indah. Aku menyertai kamu, dan aku tidak meninggalkan engkau. Jadi waktu aku sendiri, papa tidak ada, mama tidak ada, anak sudah nikah sama orang lain, di rumah saya sendiri, saya tetap tidak lonely. Karena Allah Tritunggal menyertai saya. Amin. Lalu saya bekerja, mendapatkan upah banyak. Saya melayani begitu luar biasa diberkati Tuhan. Lalu ingat, ending hidup saya mati. Lalu saya kecewa? Jawabannya tidak. Karena kekristenan endingnya bukan mati. Kekristenan endingnya bangkit. Amin. Jikalau dunia punya konsep lahir mati. Dari debu tanah engkau diambil, engkau akan kembali ke debu tanah. Itu konsep dunia. Dan kita juga akan alami hal itu. Tapi kita ada satu lagi di belakang kematian, yaitu kebangkitan. Karena Kristus sudah menang, Kristus sudah bangkit. Oleh sebab itu, muncul di dalam kitab Wahyu, tidak ada maut lagi. Artinya, ending kita tidak berhenti di maut. Karena kita akan melanjutkan pasca maut, tidak akan ada maut lagi. Karena ada dunia kekekalan. Dan di sana tidak ada air mata lagi, tidak ada semak duri lagi, tidak ada peluh lagi, tidak ada sakit bersalin lagi.
Itulah kemenangan di dalam kekristenan. Itulah kemenangan di dalam Kristus Yesus. Jikalau tidak, manusia hidup dalam dunia ini, manusia terlepas dari sumber, dari pencipta, meskipun dia masih daun yang warna hijau, tapi sudah lepas dari pohonnya. Besok dia akan berubah warna jadi kuning, 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 mati. Kita lepas dari sumber, kita masih bisa gerak, tapi kita akan menuju kepada kematian. Daun kalau nempel sama sumber, meskipun hari ini hijau, minggu depan dia tetap akan hijau. Kalaupun dia kuning, itu artinya akan ada pergantian daun yang baru. Bukan karena dia terlepas lalu mati. Pohon harus melepas daun, karena ada pertumbuhan daun yang baru. Nah, saya tidak membahas tentang dunia pohon. Nah, sekarang kita kembali, manusia akan kembali kepada debu tanah. Maka hidup manusia yang lonely sendiri di dunia yang dikutuk oleh Tuhan, akan lonely di dalam alam maut. Dia akan terpisah sama semua teman, karena akan dikurung di tanah yang begitu kecil, ditutup dengan kegelapan yang begitu gelap, karena tanah akan menutup kita, dan disitulah kita akan lonely selama-lamanya. Ada orang yang mati, keluarga membuat supaya yang mati tidak lonely. Dimasukkan, ada sound system di peti mati. Jadi bisa dikasih timernya, ada musik-musik kesukaan dia, nanti muncul di dalam peti mati. Jadi orang itu sudah mati, di dalamnya peti mati ada sound system. Diputarlah, Niwen wo ai, misalnya ya, kalau dia suka lagu itu, diputar untuk menghibur dia. Kalau listrik dicabut, tetap tidak ada suara. Lalu suara-suara untuk menghibur yang mati sudah tidak dengar. Lonely selama-lamanya. Puji Tuhan, di dalam kekristenan ada jalan keselamatan. Tidak ada ajaran lain yang mengajarkan menang dari kematian. Semua manusia lahir, lalu pasti ada matinya. Tidak ada manusia yang lahir, lalu mati, lalu sebelum mati dia berkata, aku akan bangkit mengalahkan kematian. Tidak ada. Semua orang takut mati, karena tidak bisa dia keluar dari kematian itu. Jangankan kematian, gelap saja banyak orang takut. Dibawa ke tempat yang katanya rawan, yang katanya ngeri angker, sendiri ketakutan. Apalagi kita ada di dalam dunia kegelapan selama-lamanya. Berapa mengerikan. Puji Tuhan, satu-satunya yang mengalahkan kematian. Dia adalah Kristus. Maka di dalam Kristus, meskipun kelak kita akan mati, tapi kita akan bangkit bersama dengan Kristus. Maut tidak berkuasa lagi atas kita. Amin. Lalu bagaimana saya menjaga keluarga saya tidak loneliness? Jikalau keluarga dibangun, lalu diakhiri kematian yang memisahkan, maka kita akan lonely. Saya punya anak, investasi anak, saya ajak istri makan, investasi, kasih kalung, ganti bajunya, beli ini, beli ini, beli ini, akhirnya masuk makam. Tapi ingat, karena ada kuasa kebangkitan, maka istri akan mati, saya akan mati, kelak akan bertemu kembali di dalam kerajaan sorga. Ini sukacita besar. Istri atau suami akan mati sebelum menuju kepada kematian dan akan bertemu selama-lamanya dalam dunia kekekalan. Perhatikan, di dalam dunia yang begitu penuh dengan duka, kita harus menggunakan kuasa kebangkitan. Baru hilanglah lonely. Contoh, kita hidup sudah akan menuju kepada kesedihan karena akan menuju kepada maut. Dan di dalam hidup kita ada kuasa kebangkitan. Sehingga di dalam hidup kita sehari-hari ada yang kita harus tinggalkan. Kalau dulu saya suka marah-marah, saya kuburkan. Itu sudah mati. Sekarang saya bangkit. Saya tidak marah-marah lagi. Kalau dulu saya suka kecewa, nuntut ini, nuntut itu. Di dalam hidup kalau saya tidak bereskan itu, saya akan semakin lonely. Harus ada kuasa kebangkitan. Artinya, matikan semua lonely itu. Tuhan,
Saya mau bangun kembali, saya mau tinggalkan semua itu. Barulah keluarga ada pengharapan. Amin. Istri tidak boleh berkata gini, memang dari dulu saya sudah pemarah, mau apa lu? Ingat, ada kuasa kebangkitan. Kuburkan pemarah itu. Si suami berkata, memang dari dulu saya tidak mandi pagi, mau apa lu? Ingat, kalau mandi pagi itu diperlukan, kuburkan konsep mandi pagi, tidak usah. Waktu saya konseling mereka katakan, kadang-kadang dia merelasi, ada cekcok-cekcok. Cekcok-cekcoknya hal-hal yang kecil. Nanti ingat kuasa kebangkitan. Yang cekcok karena kasus kecil, anggap dia sudah mati. Sekarang saya bangkit dengan yang baru. Amin. Dulu ada pasangan yang saya nikahkan. Setelah nikah, mereka ribut. Ributnya lucu, saudara. Gara-gara odol. Kenapa? Karena istri dari kecil dididik. Zaman dulu odol itu kalau pencet sembarangan jadi amburadul. Dan dia dididik kalau pencet odol oleh papanya dari bawah pencet. Sehingga sampai detik terakhir odol masih bisa dipakai, saudara. Sakit iritnya. Tapi suami tidak dididik seperti itu. Main pencet saja, pencet tengah, pencet depan, pencet belakang. Si istri, apa ini? Hal kecil kayak begini, engkau pemborosan. Sekarang kan odol dipencet-pencet di mana saya sebetulnya sama. Kalau dulu susah, saudara. Itu dia punya casing itu agak kasar. Kalau pencet susah. Maka untuk rapikan, kami pakai itu loh, pensil. Tekan, dorong. Sampai detik terakhir masih bisa dikorek-korek untuk sikat gigi. Hal kecil kayak begitu, mereka ribut. Lalu yang satu berkata, memang dari dulu saya tidak pernah diatur untuk pencet odol harus di bawah. Ribut tidak habis-habis karena tidak ada kuasa kebangkitan. Mestinya ada kuasa kebangkitan. Kalau bulan Januari mereka ribut karena ada kuasa kebangkitan, Februari tidak ribut odol lagi karena odol sudah mati. Amin. Amin tidak? Jikalau tidak, kita tidak akan menyelesaikan semua permasalahan dan akan ditutup dengan kematian memisahkan. Lalu ada pasangan yang tahu istri sudah sakit. Wah, dia senang luar biasa. Karena masalah akan hilang. Saya akan mulai yang baru. Saya sudah rencana. Begitu dia mati, bulan depan gua nikah lagi. Dia mau mulai hidup yang baru, tapi tidak dengan konsep kebangkitan. Dia kira kalau istri mati, saya nikah lagi, selesailah masalah. Dia akan ketemu masalah yang baru dari istri yang baru. Dan itu tidak akan habis-habis. Amin. Sekarang saya simpulkan. Kejadian, kau akan berpeluh. Kau akan kembali ke debu tanah. Itulah hidup manusia yang tidak ada pengharapan. Kitab Wahyu, maut tidak ada lagi. Karena ada Kristus. Ada kuasa kebangkitan. Hamba Tuhan, majelis, siapa saja di dalam keluarga harus ingat mati bangkit, mati bangkit, mati bangkit. Banyak hal yang kalian akan ketemu, yang kalian tidak ketemu waktu pacaran. Ingat, yang jelek, matikan dia, kuburkan dia. Kasih batu nisan, selesai. Tidak usah ulang-ulang lagi. Amin. Erwin, amin. Pani, mereka waktu konseling, ada hal-hal kecil jadi pemicu mereka ribut. Karena belum ada kematian dan kebangkitan. Begitu ada, nanti mereka tidak lagi urus sama yang kecil-kecil. Mereka terus akan menuju ke depan dan harap nanti Tuhan kasih karunia dapat anak dan mereka akan membesarkan anak di dalam Tuhan. Lalu kita yang ada di sini, ingat, kita juga akan menuju kepada yang namanya batu nisan. Sebelum menuju ke situ, saudara harus minta kekuatan dari Tuhan untuk melepaskan kutukan Tuhan ini. Tuhan yang mengutuk dunia. Tuhan juga yang menyelesaikan kutukan. Melalui apa? Melalui Kristus yang menerima kutukan, yaitu mati di atas kayu salib. Terkutuklah dia yang mati di atas kayu salib. Karena dunia sudah dikutuk, manusia sudah dikutuk. Kristus menggantikan kutukan itu, dia terima. Dan dia mati. Dan dia bangkit untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk apa yang sudah kami dengarkan ini. Kami bersyukur ya Tuhan, jikalau di dalam dunia tidak ada Kristus dan jalan keselamatan. Jikalau maut tidak ada yang kalahkan,
maka hidup kami akan menuju kepada kesedihan dan duka yang mendalam. Tetapi karena Kristus sudah mengalahkan maut, hidup kami meskipun akan alami duka, tapi ada terang setelah duka, yaitu kehidupan selama-lamanya bersama Kristus. Itulah yang menguatkan setiap kami. Hamba-Mu berdoa untuk saudara Edwin dan saudari Fani. Biar di dalam relasi mereka memasuki bahtera keluarga, mereka terus mengingat konsep kematian dan konsep kebangkitan. Duka harus berlalu, kesedihan dan dosa-dosa harus berlalu, dan mata harus memandang kepada kebangkitan dan kemenangan di dalam Kristus. Kutuk akan diangkat oleh Tuhan, berkat melalui Kristus akan menyertai. Meskipun kami ada di dalam dunia yang terkutuk, tapi jiwa kami sudah dimerdekakan. Meskipun tubuh kami terikat kepada debu tanah, tapi jiwa kami sudah dibebaskan dan kami milik Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk semua yang ada di tempat ini. Jikalau kami adalah orang yang hidup di dalam dunia yang penuh dengan lonely, Tuhan angkatlah lonely kami dengan jaminan keselamatan. Kami yang akan menuju kepada maut, Tuhan terimalah kami. Tuhan bangkitkanlah kami di dalam Kristus Yesus Tuhan. Sehingga kami rindu kelak, kami akan berjumpa dengan Tuhan selama-lamanya di dalam kerajaan surga melalui Kristus Yesus Tuhan yang adalah juru selamat. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.